Om Swastiastu. Nama saya Imade Edi Darmadipayana, nomor absen 13 dari kelas 12 Multimedia 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi agama mengenai yantra, mantra, dan tantra. Yang pertama, pengertian yantra. Yantra adalah bentuk nihasa atau simbol pengganti yang digunakan manusia untuk memfokuskan difusi kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ini diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti perpaduan warna, bunga, persembahan, gambar, patung, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis yantra. Yantra dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan bentuk dan fungsi, yaitu Bhuplista yantra, dipahat pada bahan tertentu atau ditulis di kertas atau kain. Yang kedua ada Meruplista yantra, berbentuk gunung atau piramid seperti bangunan peninggi di Bali. Yang ketiga ada Meru Parastar yantra, dipotong sesuai garis atau bagian tertentu dari yantra. Yang keempat ada Ruramplista yantra, berbentuk mandala segi 4 yang tertelungkup seperti pundak kura-kura. Dan yang kelima, Patala yantra, berbentuk besar di bagian atas dan kecil di bagian bawah. Selanjutnya ada penulisan yantra. Penulis yantra memerlukan ketentuan khusus mengenai waktu, tempat, dan arah penulisan. Yang pertama, pagi hari, menghadap ke matahari, ditulis dari timur ke barat untuk tujuan spiritual atau kesucian. Yang kedua, malam hari menghadap ke utara, digunakan untuk tujuan perdamaian. Yang ketiga, siang hari menghadap ke barat untuk mencapai kesuksesan. Alat tulis yang digunakan dapat berupa pena dari tangkai melati, pohon delima, bulu burung, atau logam. Selanjutnya ada penggunaan yantra. Yantra digunakan dalam praktik Hindu untuk memfokuskan dan menyalurkan energi spiritual atau kekuatan dewa dengan berbagai tujuan. Yang pertama, meningkatkan atau melemahkan kekuatan kehendak. Yang kedua, perlindungan dari kejahatan atau bahaya dan mencari perlindungan dari musuh. Yang ketiga, mengarahkan energi spiritual untuk tujuan material. Keempat, memperkuat efek ritual agar memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran. Dan yang kelima, memohon kekuatan mistik dalam ritual tantra atau menciptakan jimat dan mantra. Secara keseluruhan, yantra berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan, mengatur, dan menyalurkan energi dalam praktik keagamaan dan spiritual. Selanjutnya, materi kedua yaitu mantra. Dimulai dari pengertian mantra. Mantra berasal dari suku kata man atau manana dan kata tra atau trana, yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra yang berarti dapat memanggil datang atau amantrana. Mantra adalah kombinasi kata-kata dengan kekuatan spiritual untuk membantu seseorang melampaui siklus kelahiran kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis mantra. Mantra dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu mantra digunakan dalam meditasi oleh seorang guru. Stotra, doa kepada dewa-dewi memohon pertolongan dari Tuhan sesuai kehendaknya. Kewaca mantra digunakan sebagai perlindungan dari berbagai rintangan. Selanjutnya ada pengucapan dari mantra. Cara mengucapkan mantra dibagi menjadi 3. Yang pertama, Vaikari, diucapkan dengan suara keras yang dapat didengar, membantu mengatasi kelambanan atau tamas, dan menghilangkan ketakutan. Yang kedua, Upamsu, diucapkan dengan bisikan yang hanya terdengar oleh pengucapannya, memurnikan guna rajas atau nafsu, dan memberikan perlindungan dari energi negatif. Dan yang ketiga, Manasika, diucapkan dalam hati, bermeditasi pada makna mantra tanpa menggerakkan lidah atau bibir. Selanjutnya ada kualitas mantra. Mantra terbagi menjadi 3 kualitas berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, Satwika mantra atau produktif, meningkatkan kesadaran ilahi, memuliakan kebesaran Brahman, dan membangkitkan cinta, pengabdian, serta membebaskan dari ego. Yang kedua, Rajasika mantra atau protektif, digunakan untuk tujuan duniawi seperti memenuhi keinginan, memperoleh kekayaan, keturunan, dan kesehatan. Dan yang ketiga,
Tamasika mantra atau destruktif digunakan untuk menundukkan lawan, mengatasi penyakit, atau bahkan tujuan negatif seperti ilmu hitam. Selanjutnya ada penggunaan mantra. Menurut waktu penggunaannya, mantra dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, Nitya Karma Puja dilaksanakan setiap hari secara rutin seperti puja Trisandya yang dilaksanakan setiap hari. Nitya Karma Puja ada 2 jenis, yaitu Sandhya Vadana dilakukan pada setiap pertemuan waktu, malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antara sore hari dengan malam. Japa dilakukan untuk mengagungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebutkan secara berulang-ulang. Dan yang kedua, Naimitika Karma Puja dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya ketika upacara Abhiseka, peletakan batu pertama dalam berbagai sanskara, purnama, tilem, dan sebagainya. Dan materi yang terakhir yaitu Tantra. Dimulai dari pengertiannya, Tantra adalah ajaran spiritual yang berasal dari India kuno dengan tujuan utama mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan pembebasan spiritual. Kata Tantra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Tan berarti perluasan dan Tra berarti pembebasan. Dalam praktiknya, Tantra melibatkan pengaktifan energi suci dalam diri melalui metode khusus yang diajarkan dalam kitab-kitab suci. Ini seringkali dikaitkan dengan pemujaan dewa-dewi dan simbol-simbol spiritual untuk membantu individu mencapai kesempurnaan dan kebebasan dari keterkaitan duniawi. Selanjutnya ada penggunaan Tantra. Tantra memiliki banyak aspek penggunaan, termasuk meditasi, yoga, mantra atau kata-kata suci, dan ritual. Beberapa aliran Tantra menggunakan metode ekstrim seperti penyiksaan diri, ritual kuburan, dan zat kimia untuk mencapai hasil yang cepat. Tetapi praktik-praktik ini seringkali dirahasiakan hanya diajarkan kepada yang layak. Praktik-praktik ini dirancang untuk membantu individu menyelaraskan diri dengan energi alam semesta dan mencapai transformasi batin. Misalnya, meditasi dan yoga digunakan untuk menenangkan pikiran dan membuka jalan bagi energi spiritual. Mantra dan ritual membantu memperdalam pemahaman seorang tentang kehidupan dan keterhubungannya dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak elemen Tantra telah diadopsi dalam ritual Hindu tradisional seperti puja atau pemujaan domestik yang melibatkan pemurnian tempat ritual, penggunaan mantra, mudra atau gerakan tangan suci, serta nyasa atau postur suci. Pengaruh Tantra juga terlihat dalam ritual Veda yang mengharuskan perilaku menjaga kemurnian tubuh dan pikiran. Secara keseluruhan, Tantra bukan sekedar praktik eksternal, tetapi proses introspektif untuk mengembangkan kesadaran dan mencapai kebebasan spiritual. Selanjutnya ada guru dan murid dari Tantra. Dalam ajaran Tantra, hubungan antara guru dan murid sangat penting untuk mencapai keberhasilan rohani. Guru dalam Tantra berarti seseorang yang dapat menyingkirkan kegelapan, dan peran guru ini krusial dalam membimbing murid menuju kesempurnaan. Menurut Sri Anarmurti, ada 3 jenis guru. Yang pertama, guru tingkat rendah, memberikan sedikit pengetahuan namun tidak memberikan bimbingan berkelanjutan. Yang kedua, guru tingkat menengah, memberikan pengajaran dan bimbingan sebentar, tapi tidak cukup lama sampai murid mencapai tujuan akhir. Dan yang ketiga, guru terbaik, mengajarkan murid dan terus memberikan bimbingan sampai murid mencapai kesempurnaan. Guru yang demikian disebut Mahakuala. Dan itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai yantra, mantra, dan tantra. Dan mohon maaf bila ada kekurangan materi dan salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.